kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul? Takbir. Ada yang nanya, Habib, bagaimana Islam masuk ke Indonesia? Saudara, keturunan Nabi, zuriyah Nabi itu tersebar ke seluruh dunia, saudara. Lalu zuriyah Nabi ini mengembara. Ada yang menyebarkan Islam di Afrika, ada yang menyebarkan Islam di Eropa, ada yang menyebarkan Islam di India, dan ada yang menyebarkan Islam ke Asia Selatan dan Asia Tenggara, saudara. Dari sekian banyak zuriyah Nabi, saudara, yang kemudian mereka melanglang buana menyebarkan Islam ke mana-mana. Salah satunya adalah datuknya para wali songo, saudara. Tahu wali songo? Tahu wali songo? Saudara, datuknya wali songo, saudara, dari Hadramut di Yaman sana, mereka hijrah ke India, saudara. Lahir di India, anak-anaknya besar di India, dan melanjutkan dakwah orang tuanya di India. Dan dia dikenal dengan nama Amir Abdul Malik, saudara. Nah, Amir Abdul Malik punya anak, punya cucu, saudara, yang mana keturunannya disebut dengan marga Ahmad Khan, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi umat mesti tahu siapa wali songo, saudara. Saya mau sampaikan di sini supaya kita tahu siapa wali songo, karena sekarang ini banyak pegang nasab, ngobok-ngobok nasabnya wali songo, betul? Begitu saya mau tahu tidak? Mau tahu tidak? Malam ini bahas atau jangan? Bahas, betul? Takbir. Saudara, Al-Imam Amir Abdul Malik inilah datuk dari marga Ahmad Khan, saudara. Kok pakai Khan? Karena memang hidupnya di India, saudara. Orang India, keluarga-keluarga bangsawan. Sallu ala nabi, sallu ala nabi. Lanjut, lanjut. Mau tahu penyebar Islam di Indonesia? Mau tahu siapa wali songo? Takbir.
saudara, anak keturunan Amir Abdul Malik, mereka menyebar. Ada yang datang ke Champa, ke Kamboja, ke Filipina, ke Malaka, termasuk ke tanah Jawa, saudara. Alhamdulillah. Mereka datang, mereka menyebarkan Islam, saudara. Nah, diantaranya siapa? Kita tahu, saudara, yang wafat pada tahun 1419, yaitu Sunan Gresik. Siapa itu Sunan Gresik? Sunan Gresik itu, saudara, adalah sunan yang pertama dan merupakan, saudara, kepala daripada seluruh wali songo yang ada. Sallu ala nabi. Sallu ala nabi. Sunan Gresik ini, saudara, kita tahu saat ini makamnya ada di Gresik, dan baru beberapa waktu yang lalu saya hadir di Haul Gresik sekaligus ziarah ke Sunan Gresik, saudara. Alhamdulillah. Nah, Sunan Gresik ini punya anak, saudara. Siapa anaknya? Tidak lain dan tidak bukan adalah Sunan Ampel yang ada di Surabaya, yang wafat tahun 1481, saudara. Jadi berarti Sunan Ampel anak siapa? Sunan Gresik, saudara. Nah, Sunan Ampel ini punya anak. Satu Sunan Derajat, dua Sunan Bonang. Jadi Sunan Derajat dan Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel, sehingga keduanya merupakan cucu dari Sunan Gresik, saudara. Sunan Derajat ini, saudara, dalam catatan sejarah wafat tahun 1522. Sedangkan Sunan Bonang wafat tahun 1525. Lalu bagaimana dengan Sunan Kudus, saudara? Sebagian ahli sejarah mengatakan Sunan Kudus juga anak Sunan Ampel. Tapi sebagian lagi mengatakan tidak. Sunan Kudus cucu Sunan Ampel dari anaknya yang bernama Sarifah Ruhil, saudara. Putri Sunan Ampel itu adalah ibu daripada Sunan Kudus. Kemudian masih ada Maulana Ishak, tahun 1463 wafat. Siapa dia? Sebagian ahli sejarah mengatakan ini adalah adik Sunan Gresik. Tapi sebagian lagi mengatakan adik sepupu, saudara, daripada Sunan Gresik, saudara. Nah, siapa beliau ini? Beliau ini yang menikah dengan Dewi Sekardadu, putri Raja Blambangan Majapahit, saudara. Luar biasa, saudara. Maulana Ishak dapat putri Raja Blambangan Majapahit. Tahu Majapahit? Tahu Majapahit? Dari perkawinan ini lahirlah, saudara, anaknya Sunan Giri, saudara. Jadi Sunan Giri ini keponakan daripada Sunan Gresik, saudara. Sunan Giri adalah putra daripada Maulana Ishak, saudara. Sekaligus ibunya adalah putri daripada Raja Majapahit. Makanya jangan kaget, saudara, di kemudian hari Sunan Giri yang mendirikan Kesultanan Islam, akhirnya Majapahit, saudara, sebagai kerajaan Hindu berakhir untuk selamanya. Takbir, takbir. Kira-kira jelas tidak? Nah, Sunan Giri punya anak perempuan, namanya Dewi Sarah, saudara. Kawin dengan Sunan Kalijaga. Anaknya lahir Sunan Muria. Berarti para sunan ini semuanya punya hubungan keluarga. Betul? Betul? Nah, kemudian masih ada Sunan Gunung Jati, saudara.
Sunan Gunung Jati ini, saudara, tidak lain dan tidak bukan adalah Sultan Syarif Hidayatullah, penguasa Cirebon, saudara. Dan Sunan Gunung Jati ini, saudara, bukan hanya sebagai ulama, tapi juga sebagai umaro. Ketika beliau diberi kepercayaan oleh Sultan Demak, saudara, untuk memegang wilayah Cirebon, saudara, sampai ke Jakarta, sampai ke Banten, saudara, apa yang terjadi? Datang pasukan kafir, saudara, dari negara Portugis, rame-rame datang menyerang Sunda Kelapa, saudara. Di mana itu Sunda Kelapa? Sunda Kelapa itu Jakarta, saudara. Jadi dulu Jakarta itu masuk wilayah daripada Kesultanan Cirebon dan Banten, saudara. Nah kemudian Sunan Gunung Jati tidak terima, saudara. Diutuslah putranya, yaitu Sultan Hasanuddin. Ketika itu belum jadi sultan, masih jadi pangeran, saudara. Diutus untuk mendampingi panglima perang Sunan Gunung Jati yang bernama Fatahillah, saudara. Berangkat pasukan dari Cirebon, ribuan umat Islam, saudara, dipimpin oleh Fatahillah, didampingi oleh Pangeran Hasanuddin, putra Sunan Gunung Jati, saudara. Betul? Kira-kira jelas tidak? Yang saya sampaikan terang terang. Sadayana terang terang. Saya sadayana parantos ngantos. Betul? Sudah atau lanjut? Sudah atau lanjut? Ini sejarah, saudara. Ini sengaja saya sampaikan supaya jangan ada yang kurang ajar ngerobah-robah nasab Wali Songo, saudara. Hati-hati. Lanjut. Begitu pasukan berangkat, saudara, perang melawan Portugis. Subhanallah, pasukan Portugis, kapal-kapal perangnya, saudara, di Laut Jawa, saudara, di Sunda Kelapa sana, semua dihancurkan oleh pasukan Sunan Gunung Jati yang dipimpin oleh Fatahillah. Ketika itu umat Islam di bawah pimpinan Sunan Gunung Jati dengan panglima perangnya Fatahillah yang didampingi dengan Pangeran Hasanuddin menang besar, menang besar. Begitu menang, Sunda Kelapa direbut, saudara. Kemudian bagaimana jadi Jakarta? Sunan Gunung Jati kumpulkan ulama. Ini wilayah Sunda Kelapa, Allah berikan kita kemenangan. Mau dikasih nama apa? Akhirnya para ulama sepakat dengan Sunan Gunung Jati beri nama, saudara, Fatham Mubina. Karena dari surat Al-Quran di mana Allah menyatakan inna fatahna laka fatham mubina. Allah menyatakan kepada Nabi, inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami, kata Allah kepada Nabi, sudah memberikan kepada kamu satu kemenangan yang nyata. Fatham mubina itu kemenangan yang nyata, saudara. Menang dalam bahasa saudara Indonesia saat itu jaya. Nyata, saudara, dalam bahasa Sanskerta, karta. Makanya Sunda Kelapa diganti namanya menjadi Jayakarta, yang artinya kemenangan yang nyata, yang bahasa Arabnya Fatham Mubina. Indah tidak? Indah tidak? Saudara, dari Jayakarta belakangan dirubah jadi Jakarta, saudara. Sebetulnya namanya bukan Jakarta, namanya Jayakarta. Sampai di sini jelas? Jelas? Singkat cerita, saudara. Singkat cerita, sebelum Sunan Gunung Jati wafat, dua putranya, saudara. Dua putra beliau dibagi kekuasaan. Pangeran Hasanuddin diangkat jadi penguasa Banten, saudara. Sementara saudaranya diangkat menjadi penguasa Cirebon, saudara. Kenapa dibagi ada Cirebon dengan Banten, saudara? Supaya
yang satu di utara namanya Cirebon, yang satu di selatan namanya Banten, untuk menjaga semua wilayah agar pasukan asing tidak lagi berani masuk ke wilayah Jawa Barat, saudara. Bagus tidak? Bagus tidak? Nah, kemudian Sultan Hasanuddin begitu menjadi Sultan Banten, saudara, apa yang beliau lakukan? Beliau kirim dai-dai untuk keliling seluruh Jawa Barat, saudara. Masuk ke kampung-kampung, masuk ke gunung-gunung, masuk ke lembah-lembah. Akhirnya Sultan Hasanuddin berhasil mengislamkan seluruh Jawa Barat, saudara. Takbir, takbir, sallu ala nabi. Masya Allah, nggak pakai repot-repot perang. Ada nanya, kok perangnya nggak besar-besaran? Bagaimana mau perang? Raja Jawa Barat kakeknya, Sultan Banten cucunya, saudara. Ya kakek nggak enak berkelahi sama cucu, betul? Betul. Cucu juga nggak enak, kurang ajar sama kakek, betul? Akhirnya nggak saling melukai, saudara. Di situ Prabu Siliwangi membuka, saudara, Jawa Barat. Enggak, cucunya nggak dilarang, silakan Islamkan Jawa Barat. Yang penting tidak ada penindasan, tidak ada pembunuhan, tidak ada pemaksaan. Dan akhirnya Sultan Hasanuddin berhasil seluruh Jawa Barat Islamkan, saudara. Bagus tidak? Bagus tidak? Bagus tidak? Jadi saya bertanya, kalau begitu saudara, jasa Wali Songo besar tidak? Besar tidak? Nah, sekarang saya mau kasih tahu. Beberapa waktu yang lalu, saudara, saya diundang ke Banten. Kita menggelar ziarah kubro Sultan Maulana Hasanuddin bersama Kesultanan Banten, saudara. Pihak Kesultanan Banten dalam acara tersebut memberikan pernyataan, saudara, bahwa Kesultanan kami, kakek-kakek kami dari Kesultanan Banten, dari Sultan Hasanuddin bin Maulana Syarif Hidayatullah, semuanya adalah bermarga Asmat Khan. Ini kesultanan yang menyatakan, kesultanan yang mendeklarasikan, saudara. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Lalu kita tanya, siapa itu Asmat Khan? Asmat Khan itu, saudara, salah satu marga dari keluarga besar Ba'alwi, saudara. Jadi bukan bin Sahab aja Ba'alwi, bukan Alaitur saja Ba'alwi, bukan Al-Habsyi saja Ba'alwi, bukan Al-Haddad saja Ba'alwi, saudara. Bukan, saudara. Asmat Khan pun juga merupakan Ba'alwi, saudara. Artinya Al-Asmat Khan Ba'alwi, saudara, berarti Sultan Hasanuddin, saudara, keturunan Imam Ubaidillah Ibnul Imam Ahmad bin Isa al-Muhajir ilallah. Kenapa? Karena Imam Ubaidillah itu kakek moyangnya Ba'alwi, saudara. Tidak ada Imam Ubaidillah, tidak ada Ba'alwi. Sampai di sini jelas tidak? Jelas tidak? Saya dikit-dikit turun, saya sampaikan nih biar jelas. Saudara, lanjut jangan? Lanjut jangan? Siapa itu Imam Ubaidillah, saudara? Beliau keturunan Imam Ali Al-Uraidi. Siapa itu Imam Ali Al-Uraidi? Beliau anak Imam Ja'far Shadiq. Siapa itu Imam Ja'far Shadiq? Imam Ja'far Shadiq adalah anak dari Imam Muhammad Al-Baqir. Siapa Imam Muhammad Al-Baqir? Imam Muhammad Al-Baqir adalah putra dari Imam Ali Zainul Abidin. Imam Ali Zainul Abidin siapa itu? Dia adalah anak dari Sayyidina Husain ibn Ali ibn Abi Thalib. Siapa itu Sayyidina Husain? Beliau adalah putra dari putrinya Nabi, yaitu Sayyidatuna Fatimah Zahra, yang merupakan putri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini saya mau tanya lagi dulu semuanya, terang dan terang, terang dan terang. Ngartos, sadaya napa rantos ngartos, betul.
tahu, saudara, ada orang yang menggugat. Dia bilang Mbak Alwi bukan habaib, Mbak Alwi bukan turunan Nabi. Saudara, kalau Mbak Alwi bukan turunan Nabi, berarti Wali Songo bukan turunan Nabi, saudara. Yang mereka serang bukan habaib, yang mereka serang Wali Songo, yang mereka serang, saudara, adalah silsilah Wali Songo, silsilah Sunan Gresik, silsilah Sultan Hasanuddin, silsilah Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Kurang ajar. Saya tanya, Wali Songo nasabnya diobok-obok, kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Wali Songo itu asmatkan itu Mbak Alwi. Mbak Alwi itu keturunan Imam Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Imam Ubaidillah itu adalah keturunan Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara, pendiri Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari radhiyallahu taala anhu, di dalam kitabnya, di dalam tulisannya, di dalam suratnya sudah mengakui kalau Mbak Alwi nasabnya bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan Gus Dur, saudara, ketika beliau menjadi presiden, beliau menyatakan bahwa anak cucu Nabi, para habaib di Indonesia itu semua keturunan Rasulullah, dan ini merupakan anugerah bagi bangsa Indonesia, saudara. Nggak sampai di situ, a'immah, saudara, Imam Sakhawi, Imam Ibn Hajar Haytami, saudara, semuanya mengakui bahwa Mbak Alwi itu adalah keturunan Rasulullah. Bahkan beberapa hari yang lalu, saudara, Syekh Ali Jum'ah di Mesir, ulama besar di Al-Azhar, saudara, ditanya, baru berapa hari yang lalu, hari ini viral, saudara, ditanya, Syekh, bagaimana itu nasabnya Mbak Alwi? Apa dijawab? Bahwa nasab Mbak Alwi sabitun bil ijma'. Beliau mengatakan nasab Mbak Alwi itu sabit, sudah ditetapkan dengan ijma' ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tahu ijma' tidak? Saya mau tanya, Ahlus Sunnah wal Jamaah sumber hukumnya yang pertama apa? Al-Quran. Jawab yang keempat. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Yang kedua? Yang kedua? Yang ketiga? Ijma', saudara. Terus ijma' ulama mau dikorek-korek. Siapa yang mengorek itu, saudara? Ilmunya sudah segimana? Ilmu nasab nggak ngerti, saudara. Baca kitab masih belepotan. Tahu-tahu mengorek-ngorek nasab Mbak Alwi, saudara. Udah gitu sombongnya apa dia bilang, walaupun ulama sedunia mengakui Mbak Alwi itu turunan Nabi, tapi saya tetap tidak akan mengakui. Siapa lu, Nel? Itu namanya, saya mau tanya, sombong tidak? Sombong tidak? Terang-terangan dia bicara, walaupun ulama sukunya mengakui, enggak, dia enggak mengakui. Saudara, saya Ibn Hajar Haytami, saudara, bukan ulama sembarangan, rujukan dalam mazhab Imam Syafi'i, saudara. Imam Sakhawi bukan ulama sembarangan, saudara, ulama ahli hadis dan tafsir, saudara. Masya Allah. Nah, jadi saya mau tanya nih, kalau ada anak baru lahir begitu kan kita curiga, betul? 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 Masa nasab kepin bapak nggak mau? Pusing, udah lanjut nih. Udah lanjut. Betul, lanjut. Tapi saya nggak kaget, saudara. Kalau ada anak baru tuncur, saudara, saya nggak kaget. So angku ulama besar kok dilawan semua. Saya periksa, kenapa sih ini orang bisa nekat? Ulama besar dilawan semua, saudara. Ijma' dilawan. Begitu saya periksa, saya baru tahu, oh pantes dia berguru sama orang yang bisa ngomong sama semua. Kacau.
gebleng, dia sableng. Masya Allah, tahu yang bisa ngomong bahasa semut? Tahu? Tahu? Percaya? Percaya? Gue bisa ngomong sama kembang nih. Gue bisa ngomong nih. Blub, 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 blub. Lu paham nggak? Paham nggak? Cuman kembang yang paham. Masya Allah, kenapa jadi dibodohin? Ngomong jin, ngomong semut. Udah gitu pakai bilang apa? Saya penjaga neraka. Iya. Kalau penjaga neraka kayak dia dipiting sama preman. Preman mau masuk neraka, lihat penjaganya model begitu. Kira-kira dilawan sama preman. Dia penjaga neraka, preman masuk neraka, dipiting preman. Jelas gak lo? Percaya dibilang penjaga neraka? Percaya tidak? Kalau ngomong lakoni. Udah kacau. Udah berlanjut nih. Ini kan udah mulai panas nih. Udah berlanjut. Saudara, ya pantas saja. Guru kencing berdiri, murid kencing. Kalau gurunya edan, muridnya sableng. Saudara, pantas begitu saya lihat, oh gurunya model begini. Ya pantas dia ngomong begitu, udahlah, nggak usah diladenin lagi, saudara. Cuma dia bergerilya, dia cetak buku, masuk ke kampung-kampung, masuk ke pesantren-pesantren, dia datangi kiai-kiai, saudara. Sampai ada artis yang ikut-ikutan terpengaruh, betul? Begitu saya tanya, bahaya tidak? Bahaya tidak? Biarkan atau lawan? Biarkan atau hentikan? Takbir! Dari sini saya mau jawab, saudara. Kata dia, Pak Alwi tidak mengakui Wali Songo. Habaib menolak nasab Wali Songo. Bohong! Jadi ini orang menebar fitnah di mana-mana, saudara. Yang Mbak Alwi nggak kerjain, dia fitnah, saudara. Saya buktikan hari ini, saudara. Mari, ulama-ulama besar habaib justru yang mengakui kalau Wali Songo itu dzurriyyah Nabi, saudara. Nggak ada ahli sejarah di seluruh dunia nggak kenal Wali Songo, saudara. Ahli nasab di seluruh dunia nggak kenal Wali Songo, saudara. Yang kenal Wali Songo orang Indonesia dan habaib yang selama ini berjuang dengan para muhibbin, betul? Takbir! Para habaib ini ngarang kitab, saudara. Mari kita lihat, saudara. Ini pertama kitab Samsud Dhahirah. Ini karangan Mbak Alwi. Karangan siapa? Karangan Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Husain Al-Mashhur Ba'alawi, saudara. Kemudian kitab ini ditahqiq oleh siapa? Oleh As-Sayyid Dia Al-Bin Syihab Ba'alawi, saudara. Ada apa dalam kitab ini? Saya tunjukkan, saudara. Dalam kitab ini, saudara, mari kita lihat, saudara. Nanti bisa ditunjukkan kepada para kiai di sini. Ini di halaman 531 ditulis lengkap nasab Sultan Hasanuddin, saudara. Dari Ba'alwi, dari Asmat Khan, dari Imam Ubaidillah, putra Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Silakan Anda lihat nanti nasabnya jelas bersambung kepada Nabi, saudara. Baik, saya serahkan ke Kiai Maksum untuk diperiksa, nanti jalankan saja ke kiai-kiai yang lain untuk melihatnya. Setuju? Setuju? Takbir! Saya lanjutkan, saudara. Ini ada kitab Khidmatul Ashirah. Ini merupakan ringkasan sekaligus tambahan yang tidak ada di kitab Samsud Dhahirah, saudara. Ini dikarang oleh Al-Habib Ahmad bin Abdullah As-Sakab Ba'alawi, saudara. Ada apa di kitab ini?
beberapa halaman sebelum akhir saudara, lengkap dituliskan Syajaratus Sada Al-Abdul Malik An-Nasirina lil Islam Bisyarqil Aqsa. Artinya ini adalah silsilah para sayyid dari keturunan Al-Abdul Malik. Al-Abdul Malik itu asmakan saudara. Nah kemudian dikatakan lagi siapa mereka? An-Nasirin, para penyebar lil Islam yang menyebarkan Islam Bisyarqil Aqsa saudara, di timur jauh saudara. Maksudnya timur jauh di India saudara, di Malaysia, di Filipina, di Kamboja, di Brunei, Singapura, termasuk Indonesia. Dan di bawahnya dibuat garis-garis nasab saudara. Ada nasab Sunan Giri, ada nasab Sunan Gresik, ada nasab Sunan Derajat, ada nasab Sunan Bonang, ada nasab Sunan Kudus, lengkap. Dan termasuk ada nasab Sultan Hasanuddin, putra daripada Sunan Gunung Jati saudara. Siapa bilang ahli nasab Ba'alwi tidak mengakui Wali Songo itu keturunan Nabi? Bohong, fitnah. Kira-kira jelas tidak? Silakan baca Pak Kiai. Ini judulnya di atas dan ini nasabnya. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Betul? Baik, saya tunjukkan lagi saudara satu buku. Kitab ini judulnya Tajul A'ros, dikarang oleh Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas saudara, Ba'alawi. Dalam kitab ini saudara, di halaman 337 saudara, dia menceritakan di sini dengan judul Kudu Musadah Ali Asmad Khan Minal Hindi. Datangnya para sayyid dari marga Asmad Khan dari India, masuknya mereka ke Indonesia saudara. Lengkap sejarahnya, dibuat sejarah runut saudara, beberapa halaman berikutnya. Silakan Pak Kiai. Enggak Bapak, itu diteruskan aja Kiai. Kitab itu diteruskan, nanti diteruskan ke belakang. Tapi tolong kitab itu jangan sampai hilang. Nah, silakan dijalankan, enggak apa-apa. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Mau bukti lagi? Mau bukti lagi? Baik saudara, ini saya bawa fotokopi Risalatul Atraf. Siapa yang karang? Yang karang Mufti Johor saudara, Johor Malaysia. Siapa dia? Al-Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad, seorang ahli nasab dan seorang ahli sejarah. Di dalam buku ini saudara, di bagian halaman tengah sampai akhir saudara, diungkap semua nasab satu persatu per halaman saudara, semua kakek moyang daripada Wali Songo. Alhamdulillah. Silakan dia. Ini dari halaman tengah dan ini karangan Habib Alwi bin Tahir. Sampai di sini jelas tidak? Paham tidak? Sudah atau lanjut? Sudah atau lanjut? Ini ada kitab lagi saudara, judulnya Sultanah Banten. Judulnya Kesultanan Banten saudara. Yang karang saudara Al-Habib Ahmad bin Abdullah As-Saggaf Ba'alawi. Dan ini ditahqiq oleh Kiai Haji Asef Abdul Qadir Jailani, orang Indonesia saudara. Dan juga diperiksa oleh Dr. Muhammad bin Abu Bakar Abdullah Badai saudara. Di kitab ini saudara, mari kita lihat. Dalam kitab ini dituliskan nasab Sultan Hasanuddin saudara. Rinci bahwa Maulana Hasanuddin bin Maulana Sarif Hidayatullah saudara, bin Raja Umdatuddin bin Ali Nuri Alam bin Maulana Jamaluddin Al-Akbar Al-Husain saudara, bin Sayyid Ahmad Shah Jalal. Kemudian selanjutnya disebutkan lagi di sini saudara,
sampai kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan Pak Kiai, dari mulai sini bacanya dari sini kemana? Nah, ini semua kitab. Saya mau tanya, yang karang siapa? Mbak Alwi bukan? Mbak Alwi bukan? Berarti Mbak Alwi mengakui tidak nasab Wali Songo. Jawab kompak, Mbak Alwi mengakui tidak nasab Wali Songo. Betul. Jadi kalau ada mengatakan Mbak Alwi tidak mengakui, bohong tidak? Fitnah tidak? Pertanyaannya, kenapa dia ngebohong, saudara? Jawabnya, mereka mau adu domba keturunan Wali Songo dengan para habaib, saudara. Selanjutnya mereka mau adu domba para habaib dengan para kiai di Nusantara. Selanjutnya mereka ingin pecah belah umat Islam. Nasab dunia yang mengakui Mbak Alwi itu sebagai turunan Nabi. Nggak ada lembaga nasab dunia. Sampai-sampai ada salah satu DPD organisasi Islam di Garut, saudara, mengeluarkan selebaran. Isinya jangan undang habaib. Isinya jangan undang habaib. Kecuali kalau habaib itu sudah ada pengakuan lembaga nasab internasional. Luar biasa, saudara. Nggak main-main ini pengaruh para begal nasab, saudara. Organisasi Islam dipengaruhi sampai sedemikian rupa, saudara. Sekarang saya tunjukkan, saudara. Ini salah satu nasab Pak Alwi, saudara. Dari marga Belfaqih, yang dia juga keturunan Imam Ubaidillah, saudara. Ini itsbat nasab, disestempel dan ditandatangani oleh 20 lembaga nasab dunia, saudara. 20 lembaga nasab dunia menandatangani para ahli nasabnya, memberikan stempel dari berbagai negara, dan di nasab ini tertulis, saudara, bahwa Belfaqih ini Mbak Alwi, saudara, yang incitnya adalah dari Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir. Ditulis lengkap. Siapa bilang nggak ada pengakuan lembaga dunia, saudara? Jangan ngarang. Dia mau tipu umat, dia mau tipu masyarakat, saudara, karena dia benci, iri, dengki dengan habaib, saudara. Begitu saya pikir, hari ini saya lihat umat kumpul begitu banyak, kiai kumpul begitu banyak. Ini perlu ada klarifikasi supaya umat jelas. Betul? Betul? Silakan. Bin Ahmad al-Muhajir. Ini diakui oleh 20 lembaga nasab dunia, saudara. Silakan Pak Kiai lihat, boleh foto, boleh dibagi-bagi. Kiai semua mau foto juga boleh, ya, Pak. Kalau tidak sempat foto, nanti saya kirimi fotonya, saudara. Kira-kira semua yang ada di sini jelas tidak? Paham tidak? Kira-kira bingung lagi tidak soal nasab? Bingung lagi tidak soal nasab? Jangan bingung. Ada yang protes saya, Habib, kenapa sih soal nasab diributin? Lah kan bukan gue yang ributin, kan sebelah sana yang ributin. Betul? Betul? Selama ini, saudara, nggak ada pertikaian habaib dengan kiai. Kiai Haji Miftahul Akhyar, saudara, Rais Am daripada PBNU, saudara, menasehati kelompok pegang nasab. Kalian jangan kurang ajar dengan habaib. Habaib itu Mbak Alwi, turunan Nabi. Saudara, nggak mau dinasehati, bahkan diancam, dia caci maki itu Kiai Haji Miftahul Akhyar, saudara. Ini kiai besar, saudara, Rais Am PBNU, kiai dihormati, dicaci maki sama mereka, bahkan diancam PBNU akan kami kepung, saudara. Kurang ajar. Saya tanya, kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Sudah sampai di situ. Ajangan Kiai Haji Abdullah Mukhtar, saudara. Pondok pesantren An-Nizam, saudara, yang ada di Salabintana, yaitu Sukabumi, saudara. Menulis risalah, menasehati mereka. Jangan kurang ajar. Habaib dengan kiai hubungannya baik. Semua kiai mengakui bahwa Mbak Alwi itu turunan Nabi. Tetap dicaci maki oleh mereka. Ajangan Kiai Haji Abdullah Mukhtar yang ilmunya luas,
yang akhlaknya begitu bagus, siapa yang tidak kenal beliau, saudara? Dihina, dicaci maki, kurang ajar. Masya Allah, saya mau tanya semua, mau tidak kiai kita dikurang ajarin? Mau tidak kiai kita dikurang ajarin? Diamkan atau lawan? Diamkan atau hajar? Takbir! Semua dihina, sudah. Nah, makanya yang terakhir lebih kurang ajar lagi. Maka ngancam, ayo kita usir Ba'alwi. Itu bukan turunan Nabi, itu Arab Yaman. Ayo kita akan sweeping Ba'alwi. Ngancam Ba'alwi mau di sweeping. Saya tantangi mereka. Ini Habib Rizik, ini Ba'alwi. Kapan ente mau sweeping? Gak datang-datang. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Mereka nantang berdebat, saudara. Saya kirim, saya punya mantu yang ngerti nasab, ahli nasab, punya ilmu bahasa Arabnya bagus, saudara. Siapa? Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Attas. Mereka tantangin, ayo kita berdebat di Kesultanan Banten 3 hari 3 malam, saudara. Habib Hanif datang didampingi penasehat FPI Pusat Buya Ahmad Qurtubi Jailani, datang ke sana bawa kitab, siap berdebat. Kabur, unyil, kacau tidak, kacau tidak, kacau tidak. Belakangan gerombolan dia nantangin Baklai Habib Bahar, kabur. Sekarang ngancem sweeping, unyil. Maka saya mau tanya yang begini, biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Makanya begal nasab, saya kasih marga baru. Boleh? Boleh? Marganya Al-Kaburi. Marganya apa? Begal nasab Al-Kaburi. Tahu Al-Kaburi? Tahu? Udah gitu ngancem lagi. Habaib yang kurang ajar. Kami akan bentuk pasukan berani mati untuk menghadang para habaib. Takut. Harus sekarang. Saya jawab, saudara, kalau ente bentuk pasukan berani mati, ana sudah bentuk pasukan berani matiin. Bu. Pak, lu jangan kalah nih ibu-ibu. Ibu-ibu semuanya dadah. Bu, takbir. Pak, Bapak. Ada yang nanya, Habib, kok ada pasukan berani matiin, Habib? Apa enggak ekstrim? Jawab jangan. Apaan? Sekarang lagi. Udah serak, capek bu. Besok aja ya. Harus sekarang. Saya mau tanya dulu nih. Semua jawab rame-rame. Kalau ada pasukan berani mati, terus nggak ada yang matiin, kesian nggak? Kesian nggak? Pasukan berani mati, nggak ada yang mati, kesian nggak? Jadi nggak seru, betul? Ada pasukan berani mati, kita bikin pasukan berani matiin, kan jadi tercapai cita-citanya, betul? Setuju? Takbir! Salu ala Nabi. Alhamdulillah. Udah, sekarang saya tanya, saudara, kira-kira yang saya sampaikan malam ini jelas tidak? Paham tidak? Tahu siapa Wali Songo? Wali Songo apa marganya? Asmat Khan. Kalau orang Indonesia biasanya bilang Asmat Khan. Sebetulnya Admatu Khan, saudara. Saya tanya sekali lagi, Wali Songo marganya apa? Wali Songo marganya apa? Admat Khan. Admat Khan itu keluarga apa?
Ba'alawi. Keluarga apa? Keluarga apa? Keluarga Ba'alawi itu turunan siapa? Turunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu saya tanya, saudara, bangga tidak dengan Wali Songo? Siap bela Wali Songo? Siap jaga nasab Wali Songo? Takbir! Sallu ala Nabi. Ini yang saya mau sampaikan, saudara. Nah, sebelum saya akhiri, ada yang tanya, lalu apa perbedaan asmakan Wali Songo dengan para habaib yang ada di Indonesia? Saudara, mereka satu kakek, mereka satu masjid, satu datuk, satu keluarga. Bedanya, pertama, asmakan ini yang lebih dulu datang ke Indonesia, saudara. Dan mereka tidak langsung dari Yaman. Dari Yaman ke India, saudara. Di India dia menyebarkan Islam, kakeknya. Dari sana anak cucunya menyebarkan Islam di Moro, Filipina. Menyebarkan Islam di Thailand. Menyebarkan Islam di Sabah. Menyebarkan Islam di Brunei. Termasuk di Indonesia. Jadi mereka tuh sudah lama sekali. Tadi sudah saya unjukkan. Meninggalnya aja tahun 1500-an. Sekarang kita tahun 2024. Udah 500 tahun yang lalu, saudara. Sehingga mereka sudah berbaur dengan bangsa Indonesia. Nah, karena mereka keluarganya banyak menjadi sultan. Kalau ada yang nanya, kok dari luar negeri datang bisa jadi sultan? Kan tadi saya sudah ceritakan. Karena kawin sama anak raja, saudara. Sehingga keturunan mereka, saudara, diangkat menjadi raja di Pulau Jawa ini, saudara. Nah, yang namanya kerajaan, yang namanya kesultanan, itu nasab dijaga, saudara. Di Kesultanan Banten, Kesultanan Cirebon, saudara, itu nasab Wali Songo dijaga. Nggak boleh sembarangan orang nyantel di sana, saudara. Hanya saja karena mereka keluarga bangsawan, mereka keluarga raja, mereka keluarga sultan, yang dicatat bukan hanya keturunan lelaki, anak perempuan dicatat, saudara. Kemudian mantu-mantu dicatat, saudara. Putri-putri yang perempuan, anak cucu dicatat, saudara. Jadi itu pencatatan yang ada di kesultanan. Wajar, karena ini kesultanan, penguasa negeri, saudara. Yang dicatat bukan hanya anak lelaki, karena ini berkaitan dengan pembagian kekuasaan, pembagian gelar. Ada Tubagus di Banten, ada ratu, saudara. Makanya dicatat, mau anak perempuan, mau cucu perempuan, mau mantu, saudara, semua dicatat. Berikutnya, saudara, abad berikutnya baru datang para habaib dari Hadramawt. Datang tuh yang bin Syahab, yang Al-Atas, yang Al-Habsyi, itu datang sesudah mereka, saudara. Begitu mereka dengar dari Hadramawt, di Indonesia banyak yang masuk Islam. Cuman belum 90%. Masih banyak pedalaman-pedalaman yang belum memeluk Islam. Sehingga saudara, para Ba'alawi yang dari Hadramawt melihat ini peluang dakwah untuk melanjutkan dakwahnya Wali Songo. Mereka datang ke Papua. Di Papua kalau Anda datang, saudara, ada keluarga besar Al-Hamid dan keluarga besar Al-Haddad, bahkan pada jadi kepala suku di Papua, saudara. Kenapa jadi kepala suku? Karena dulu kakek mereka datang ke sana, nyebarin Islam, kawin sama orang Irian, saudara. Keturunannya pergi seorang Irian, kulitnya hitam, rambutnya keriting. Begitu ditanya, Habib, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, sekarang bedanya di mana? Nah, habaib yang datang dari Hadramawt ini, saudara, tidak bawa istri. Di Indonesia mereka kawin dengan orang Indonesia semuanya, saudara. Jadi habaib di Indonesia ibunya semua orang asli Indonesia, saudara. Saya punya nenek dari bapak. Bapak saya ibunya, saudara, asli Betawi.
Namanya saudara dipanggil Manyai, namanya Zawiyah. Nenek saya asli cucunya Pitung, jagoan Betawi saudara. Jadi kalau saya disuruh periksa DNA, ada DNA Arab, ada DNA Betawi juga saudara. Nggak mungkin dong DNA Betawi nggak ada. Orang darah Betawi ada dalam tubuh saya, betul? Terus nenek dan ibu saudara, saya punya kakek nenek dari ibu saudara, orang Cicahem. Nenek saya orang Sunda, asli Cicahem saudara. Bahkan nenek saya tersebut saudara orang Cicahem, setelah melahirkan nenek saya yang Sarifah bercerai, dia kawin lagi dengan orang Sunda yang asli dan dapat anak-anak yang juga orang Sunda. Mamang-mamang saya saudara, ada Mang Sujana, ada Mang Bana, semua sampai hari ini itu keluarga kami saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi kalau DNA saya diperiksa, ada DNA Sunda juga saudara. Jadi jangan berpegang harus tes DNA. Para fuqaha sepakat saudara bahwa tes DNA tidak boleh dijadikan sebagai tolak ukur nasab. Fuqaha sepakat tolak ukur nasab adalah saudara as-suhrah wal istifadhah. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah sekarang yang benar-benar penutup saudara. Habaib yang datang ini, mereka punya lembaga, namanya Rabithah Alawiyah, Persatuan Ta'alwi saudara. Nah Persatuan Ta'alwi ini mencatat Habib yang ke Irian, Habib yang ke Palu mendirikan Al Khairat saudara, Habib yang ke pedalaman Kalimantan, Habib yang jadi sultan di Pontianak saudara, semua dicatat. Cuma Rabithah Alawiyah itu hanya mencatat nasab dari anak lelaki, anak perempuan nggak dicatat saudara. Saya punya anak 7 putri semua, nggak ada dicatat di Rabithah Alawiyah. Karena walaupun 7 putri anak saya, anak mereka bukan bin Sahab saudara. Kira-kira jelas gak? Mantu saya ini Al-Habsyi, anaknya cucu saya, tapi bukan bin Sahab. Cucu saya Al-Habsyi, Habib Hanif saudara. Mantu saya punya anak 3, anaknya Al-Atas, nggak boleh saya bilang bin Sahab saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Rabithah cuma nyatet anak lelaki. Kalau kesultanan nyatet semua sudah. Nah selama ini Pak, Bu, Rabithah dengan kesultanan akrab, kerjasama, nggak usil. Kesultanan mau catat anak perempuan, ratu, saudara, semua dicatat, silakan. Mereka dibagi gelar, ada tuh bagus, ada ratu, silakan. Rabithah nggak usil dan tidak boleh usil, saudara. Begitu juga kesultanan. Selama ini menghormati Rabithah. Dan mereka tahu kalau Rabithah hanya mencatat anak lelaki. Rabithah tidak usil ke kesultanan, kesultanan tidak usil ke Rabithah. Bagus tidak? Bagus tidak? Takbir. Tahu-tahu, saudara, sekarang ada yang datang ke Rabithah, dia ngaku-ngaku turunan Wali Songo. Saudara, terus dijawab oleh Rabithah, maaf, Wali Songo kami punya catatannya. Kalau mereka turunan Nabi, tapi anak cucu Wali Songo kami nggak punya catatan. Silakan tanya ke kesultanan untuk mengisbat nasab Anda. Rabithah nggak punya hak dan Rabithah nggak bisa karena Rabithah tidak punya catatan. Wajar tidak? Wajar tidak? Sakit hati, marah, langsung memfitnah saudara. Saudara bin Sarman itu datang ke Rabithah saudara, minta nasab, minta diakui, ngaku-ngaku turunan Wali Songo saudara. Rabithah jawab baik-baik, nggak bisa. Wali Songonya betul turunan Nabi, kami punya catatan. Tapi Anda ini siapa?
ternyata dia dari garis ibunya, bin Nyai, binti Nyai, binti Nyai. Ya kalau dari garis ibu, Robito nggak punya catatan, saudara. Jangankan dari garis ibu, dari garis bapak saja yang asmatkan semua adanya di kesultanan tidak ada di Robito. Kira-kira jelas tidak? Jadi kalau Robito tidak mengeluarkan nasab, wajar tidak? Mau nasab hanya sultan. Kalau Anda diakui sebagai Tubagus, tanya Kesultanan Banten. Nanti Kesultanan Banten yang keluarkan surat, betul orang ini Tubagus, orang ini turunan Sultan Hasanuddin, dikasih surat, silakan pakai Tubagus. Betul, betul. Nah, sekarang saya tanya, kira-kira saya jelaskan, paham tidak? Paham tidak? Ini sama juga kuliah 4 semester nih. Bu, paham gak Bu? Paham. Jadi ini malam tablik akbarnya kayak kuliah 4 semester, saudara. Tapi nggak apa-apa, biar umat jadi cerdas, jadi tahu. Setuju? Setuju? Nah, jadi kalau sudah begitu saya tanya sekali lagi, saudara. Urusan nasab, saudara, apa perlu kita ributkan? Apa perlu kita ributkan? Nggak usah. Oh Habib, mereka nggak percaya sama Alwi, nggak apa-apa. Yang suruh dia percaya saya sudah. Habib, mereka menolak kalau Habib itu turunan Nabi, nggak apa-apa. Gue juga nggak perlu pengakuan lu. Betul? Betul? Mau percaya silahkan, nggak percaya nggak apa-apa. Betul? Betul? Takbir. Tapi jangan pakai lancar. Pokoknya kami akan sweeping ke Alwi. Yeay. Putih babi. Ya Allah, kira-kira jelas. Cukup. Paham. Baik. Sekarang mari kita sama-sama bacakan qasidah Wali Songo. Mau tidak? Mau tidak? Ini lagu baru nih, mau gak? Belum masuk studio nih, mau gak? Mau dengar? Mau bawain sama-sama? Baik, saya minta kepada menantu saya Al-Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi untuk membawakannya. Silakan tim hadroh untuk membawakan dengan langgam Wali Songo, saudara. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ya wasi'an. Stop dulu, bisa tidak? Bisa tidak? Ya baik, silakan. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya Kalau syair Indonesianya lagi dibaca, musiknya direndahkan supaya syairnya terdengar, supaya orang tahu apa yang disampaikan. Setuju?